Ala inna lakum ala nisaikum haqqan wa li nisaikum alaikum haqqan. Apa kata Nabi? Ala, ketahuilah, inna lakum ala nisaikum, ya sesungguhnya kamu, sesungguhnya bagi kamu, ala nisaikum, terhadap istri-istri kamu, haqqan, ada hak. Sesungguhnya kamu terhadap istrimu ada haknya, tapi wali nisaikum alaikum haqqan, istri kamu terhadap dirimu juga punya hak. Likulli syai'in haqqan, segala sesuatu itu punya apa? Punya hak. Gak boleh kita berbuat zalim. Dia punya hak, kita juga punya hak. Jangan kita minta hak kita mulu. Kan ada hak, ada apa? Ada kewajiban. Hak kita kepada istri berarti kewajiban istri kepada suami. Hak istri kepada suami berarti kewajiban suami kepada istri. Untuk bisa mendapatkan hak, dia harus melakukan apa? Kewajiban. Ya, jadi ada keseimbangan. Nah, kata Nabi, ala inna lakum ala nisaikum haqqan, sesungguhnya ya kamu mempunyai hak atas istrimu. Fahaqukum alaihina walinisaikum alaikum haqqan, dan istrimu juga mempunyai hak atas kamu. Ya. Fahaqukum alaihina dijelasin sama Nabi, fahaqukum, maka adapun hak kamu, alaihina, atas istrimu. Hak kita atas siapa? Atas istri kita. Apa tuh hak kita atas diri kita itu? Ala yutina urusakum mantakrahuna, yakni hak kamu atas istri kamu itu, bahwa istri itu tidak boleh, ya, ala yutina urusakum, tidak boleh memasukkan orang, mendatangkan orang, ya, ke tempat kamarmu. Alhamdulillah. Itu hak kita. Artinya kewajiban siapa? Istri. Hak kita berarti kewajiban istri. Enggak boleh tuh istri berarti untuk membawa itu. Ya. Orang lain laki-laki datang ke tempatnya, termasuk mantak rohuna, gitu. Yakni orang-orang yang tidak disenangi, kita tidak senang ke dalam kamar kita. Sekalipun itu masih saudara, gitu. Kagak boleh ngobrol di dalam kamar. Biar kata tuh uncangnya, biar kata ini enggak boleh kita untuk melakukan hal yang kayak begini. Nah itu hak kita. Boleh kita larang sama bini kita, karena itu merupakan kewajiban istri adalah tidak boleh membawa daripada itu. Insyaallah. Wala ya'zanna fi buyutikum liman takrahuna, dan selanjutnya katanya tidak boleh mengizinkan orang yang tidak kamu senangi ke dalam rumahmu, ke dalam kamar aja, ya, ke dalam rumah aja nggak boleh, apalagi ke dalam apa? Itu adalah hak kita sebagai seorang siapa? Suami itu. Berarti kewajiban siapa tuh? Istri. Nggak boleh tuh, ya. Masya Allah. Dalam kitab Muqaddul itu diceritain ada seorang istri, suaminya pengen pergi jihad sama Rasulullah. Ya, ketika pengen pergi jihad sama Rasulullah tuh laki ngomong sama siapa? Sama istrinya, ya, saya mau ikut jihad, saya ikut berjuang sama Rasulullah. Ada berperang di medan perang, ya berarti saya harus tinggalkan rumah. Nah, saya pesan sama engkau, saya wasiat sama engkau, tidak boleh kamu keluar dari rumah ini sebelum saya pulang, dan tidak boleh diizinkan laki-laki datang masuk ke dalam rumahku sebelum pulang. Diwasiatin seperti itu. Kata bininya, baik Pak, insya Allah doakan biar saya bisa menjaga amanah ini. Berangkatlah lakinya. Ketika
ketika berangkat ini suaminya, kemudian tiba-tiba datang nih adiknya, adiknya istri, adiknya perempuan, ya, datang nih adik ke rumah dia. Mau ngapain? Dia datang mau ngasih kabar. Apa? Kok, maaf kok, emak sakit kok di rumah. Ya Allah, sakit apa? Waduh, gak tahu kan. Dia udah sakit kayaknya udah lagi mati. Kalau bisa tengokin kok. Ya Allah, iya deh. Insya Allah ntar gua tengokin. Sekarang gua doain dulu. Ya, kirim salam sama semuanya. Gua doain emak biar cepat sehat, biar cepat mati. Gua belum bisa tengokin karena laki gua belum pulang. Ya, habisnya sih kagak ngomong gua di sana kalau sudah ada. Ya. Jadi lu pulang dan lu kabarin, ya, gua belum bisa ke sono tapi gua doain mudah-mudahan sehat. Iya dah pulang dah tuh. Tuh adanya kecewa nggak kira-kira? Iya. Duh, besoknya datang lagi, bilangin lagi, oh kayaknya gua mesti ganti. Kenapa? Udah ngapain? Iya kayaknya udah habis nih, ngabisin rumah. Jangan sampai nyesel kontak. Gak sampai ngeliat kalau kontak habis meninggal gitu. Ya Allah. Iya insya Allah. Tapi laki gue belum pulang. Ya laki gue belum pulang. Gue belum bisa. Ntar gue nungguin laki gue dulu dan dalam yakin saran sama keluarga. Tuh pulang lagi. Kecewa kan? Kecewa banget. Besoknya mati, emaknya meninggal dunia. Balik, kok kayaknya empok akan nyesel senyum-senyumnya. Kemarin saya suruh datang, empok nggak datang. Lagi udah payah, empok nggak datang. Sekarang emak udah meninggal. Itu lagi dimandiin kok. Kita dipakai kapan, ditutupin, sebelum ditutupin pakai kapan, kok datang, lihat buat yang terakhir. Lihat buat yang terakhir. Apa kata dia? Ya Allah, iya, maafin gua belum bisa nengokin, gua belum bisa datang ke sana. Laki gua belum pulang, gua gak berani tinggal di rumah. Kirim salam ke keluarga, gua doain lagi. Masya Allah. Pulang kesel orangnya, sampai segitunya lu. Malah lu kayak begitu amat sih, cakep-cakep banget lu. Pulang lu lepek begitu. Lagu lu kagak pernah mau itu. Masya Allah, ngomong tuh sama keluarga ini, sekeluarga marah gak kira-kira? Hah? Marah. Terus sampai segitunya lu, jadi kayak baru ngaji di Istiqomah doang lu. Sampai segitunya, malu mati, lu kagak mau lihat juga. Malu mati, lu kagak mau nyembayanin juga. Sampai segitunya lu nurutin laki lu. La ilaha illallah. Kecewa tuh semua adik-adik kakaknya semua, keluarganya marah sama dia. Habis dikata-katain. Nih istri nih yang kagak datengin. Kira-kira emaknya sakit sedih nggak? Ketika emaknya meninggal sedih nggak? Sedih dia, karena dia terikat sama wasiat itu. Dia tidak berani ke sana, padahal itu orang tuanya, padahal itu emaknya. Tapi dia tidak berani yang kayak begitu. Masya Allah. Habis dari proses penguburan, pulang lakinya, ya, habis perang dari setelah pulang dia. Enggak nih, bini nih, istri kagak langsung nyerocos ngomong. Di ini dulu, abang yang udah mau pulang dibukain jaketnya, sepatunya dibukain, dibukain semuanya deh. Kayak bini kita begitu dah. Allahu Akbar. Tuh, diminta aja dia kita cerita, dibukain, dimakan, siapin semua segala macam.
Ya, bahkan maaf, malamnya pun dilayani dulu hajatnya. Kagak ada begini. Pagi baru ngomong, bang, dia udah dilihat lakinya udah kagak capek, udah senang, semuanya udah dilayani, mukanya udah jumbar gitu, ya. Hari dia ngomong, bang, maaf dah bang, ya, saya ngomong bang, boleh. Kenapa? Diceritain tuh, begini abang pergi, tuh adik saya datang ngabarin mak sakit di rumah. Nah, terus lu kan begitu soalnya, ya enggak bang, kan saya dipesan sama abang. Jadi lu baru sono, iya enggak. Besoknya datang lagi, udah sekalatul mau. Saya juga gak berani datang bang, karena saya terpegang, terikat sama wasiat abang. Besoknya mati mak saya bang, saya gak berani ninggalin di rumah. Saya takut sama abang, karena abang udah pesan wasiat kayak begitu. Tuh, apa kata? Nangis di lakinya. Kata lakinya, nggak bisa jawab. Kita datang ke rumah Rasulullah. Kita ceritain nih ke Rasulullah. Maka dibawalah sang istri ini ke rumah Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mendengarkan cerita itu. Ya begini dan lain sebagainya. Apa kata Rasulullah? Tahukah kamu sekalian, dosa ibu yang meninggal itu udah diampuni dosanya semua sama Allah, karena dia punya anak perempuan jadi istri yang taat sama suaminya. Paham kan maksudnya? Ya, dosa emaknya tuh yang meninggal dunia semuanya diampuni sudah sama Allah dosa-dosanya. Kenapa? Karena telah lahir dari rahim dia seorang perempuan menjadi istri yang taat sama suaminya. Masya Allah. Begitu luar benar, dia kagak nengokin, betul dia kagak dibayangin. Paham ya? Tapi ternyata ketaatannya dia itu justru itu yang menyebabkan ibunya diapain? Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Begitu yang luar biasa. Makanya pernah diceritain ketika Rasulullah berangkat Isra dan Mi'raj, lihat bang, itu ada namanya Siti Muti'ah. Itu ada si Muti'ah tuh di antrian pertama pintu surga. Dia masuk antrian yang pertama di pintu surga. Bukan masuk pertama. Kalau perempuan yang masuk pertama itu Sayyidatuna Fatimah. Nah jadi dia termasuk antrian yang barisan yang pertama. Kalau barisan pertama dekat apa kagak? Dia bilang itu si Muti'ah, kata Nabi. Pulang Isra Mi'raj cerita Fatimah. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan di nuriyahu min ayatina. Ketika aku di Isra dan Mi'rajkan, bukan hanya dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, aku naik langit 1, 2, 3 tembus ke Sidratul Muntaha dan lain sebagainya. Ketika aku diperlihatkan surga dan neraka, terkejut saya. Kenapa? Ya ayah, kata Fatimah, iya, di antara perempuan pertama barisan yang masuk ke dalam surga, tetangga kita RT 4. Iya, siapa? Muti'ah. Benar ya ayah, iya. Ada si Muti'ah di sini. Kata Fatimah, Masya Allah, luar biasa itu si Muti'ah. Ayah, kalau memang boleh diizinin, boleh gak saya pengen tanya sama Muti'ah, amalan apa yang menyebabkan dia sampai ada di barisan pertama mau masuk ke surga? Saya mau belajar sama dia. Masalahnya begitu dah. Iya boleh, silakan datang, kata Rasulullah. Besoknya datang lagi Fatimah mau ke rumah Siti Muti'ah. Dan waktu dia lagi mau jalan, anaknya nangis. Si Husain, "Ma, mau kemana ma?" Kalau bahasa kita nih, ya, "Ma, mau kemana ma?" Ikut. Begitu nggak kira-kira? Udah, "Ma, mau semangat, mau sebentar keluar, mau kemana?" Ini, dia ikut. Ya udah ya ikut. Diajak lah di sini. Husain. Sampailah ke rumah Siti Muti'ah.
Kemudian diketok pintu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man fil kharij, siapa ya di luar? Itu siapa ya di luar? Ana Fatimah binti Rasulillah. Anti Fatimah, Masya Allah, ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang ya Allah. Senang benar saya kedatangan rumah saya tamu yang luar biasa, yaitu anak putri yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Terima kasih kau mau datang ke sini. Ya, masih apa kamu datangnya? Iya, saya datang sama anak saya. Pengen ketemu sama engkau. Sama siapa? Sama Husain. Oh, Pak Husain? Iya. Ya Allah, Fatimah, maafin saya. Saya belum bisa terima engkau hari ini. Kenapa? Tadi laki saya waktu lagi mau berangkat ngojek, pesan laki saya waktu mau berangkat kerja, mau berangkat dagang, pesan enggak ada boleh laki-laki yang datang ke rumah. Nah, saya enggak berani. Tapi ini Husain umurnya 7 tahun, masih kecil ya Mutia. Iya, maafin Fatimah, saya belum bisa masukin, saya belum izin. Dia Husain, dia kata anak kecil, dia kata umurnya 7 tahun, laki bukan? Laki. Tadi suami saya pesan, nggak boleh laki-laki masuk. Jadi mohon maaf, kalau memang kau mau kesini besok dah Fatimah. Ntar malam saya minta izin sama suami saya. Saya bilangin kalau si Husain datang sama kau boleh apa kagak. Masya Allah. Malamnya cerita malakinya, kenapa nggak suruh makan? Karena abang yang bilang laki-laki kagak boleh datang. Oh ya udah deh, boleh. Husain suruh datang. Gak apa-apa kalau ya udah besok kalau dia datang saya terima. Dah. Besoknya datang lagi nih Fatimah, mau Husain. Pas lagi mau jalan, abang yang manggil Hasan. Ya, si Hasan ini abang siapa? Ma, mau kemana? Saya mau pergi dulu, mau pergi dulu sama Husain sebentar. Ya jangan Husain dulu, apa saya ikut ya? Ngambek. Si Hasan pengen apa? Ya udah dah, ikut dah. Jadi berdua. Dah sampai, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Man fil khalil, anak Fatimah binti Rasulullah. Oh, ahlan wa sahlan Fatimah, alhamdulillah. Semalam saya udah nyampein salam, sampaikan sama suami saya. Nah, saya udah diizinin. Gak apa-apa kamu bawa Husain. Oh iya udah baik, makasih kata Fatimah. Tapi bukan hanya Husain doang nih. Saya bawa siapa? Iya, abangnya si Hasan, abangnya Husain si Hasan. Ya, saya belum minta izin buat si Hasan. Besok lagi dah. Allahu Akbar. Gak berani tuh. Kayak begitu tuh. Akhirnya ya udah besoknya datang. Pas datang besok dua-duanya. Alhamdulillah Fatimah, saya udah diizinin. Katanya kalau Fatimah datang, dia bawa anak keduanya Hasan dan Husain, silakan datang. Ya, kalau bisa kamu siapin makanan yang paling enak, yang paling indah dan lain sebagainya. Masuklah bertiga Hasan dan Husain. Langsung disiapin apa? Makanan. Ketika disiapin makanan, dah itu makan nih dengan makanan yang enak, segala macam itu semua tuh dimakan. Cuma nggak ada pecah kurangnya. Tuh dia siapin makan, dia makan. Ketika dia makan, Fatimah melihat ada rotan, tahu rotan nggak? Ya, bambu kecil loh, rotan gitu. Ditanya sama Fatimah, kata Fatimah, dia mau maaf dah, ini makanan enak, benar saya makan. Iya, makasih ya Fatimah. Enggak, saya mau nanya itu buat apaan ya? Kok ada apa? Ada rotan itu. Oh itu Fatimah, maaf, saya lupa pindahin. Habis emang biasanya kalau di situ.
Maksudnya untuk apa? Iya, saya kalau lagi makan sama suami saya bisa siapin. Itu saya tanya sama suami saya, Bang, maafin Bang, ini makanan rasanya bagaimana yang saya siapin. Gitu. Kalau seandainya lagi saya bilang, alhamdulillah makananmu enak ini itu dan lain sebagainya, udah saya bersyukur, terima kasih Bang. Tapi kalau seandainya laki saya bilang masih amat sini, ya ini kurang garam nih, kurang ini itu dan segala macam, berarti saya tidak bisa memberikan yang terbaik kepada suami saya. Maka saya ambillah kayu itu, ini Bang, hari ini saya belum bisa memberikan yang terbaik makanan, silakan abang pukul Bang. Tuh, mau diambil. Ini kita ada yang model itu kan? Dia siap itu ini astagfirullahaladzim. Kalau kagak makanannya kagak enak diapain? Dipukul. Ini bukan kagak enak, emang kagak ada makanannya. Ya, astagfirullahaladzim. Jadi ternyata itu yang menyebabkannya. Pantas kalau begitu dia termasuk daripada barisan pertama di dalam orang masuk ke dalam surga. Masya Allah. Karena begitu taatnya tuh kepada siapa? Iya. Tuh hak kita tuh seperti itu. Ala wa haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'imihinna. Sekarang yang selanjutnya, bagaimana haknya tuh? Hak istri atas diri kamu. Berarti kewajiban kita buat siapa? Buat istri. Kalau tadi kewajiban istri buat suami. Apa? Antum sina ilaihina fi kiswatihim. Nih, denger ini jangan beragam budek bapak-bapak nih. Ya. Jangan beragam budek. Ya ilah. Tadi pengen banget yang begitu tadi bener banget itu. Ya, bagaimana ini? Sekarang bagaimana? Antum sino ilaihina fi kiswatihimna. Ya, beli itu baju yang rada ke depan dikit. Gitu, jangan gak ilaudat. Udah lihat banget tuh daster bininya bolong. Ya, sobek disambung ke dikti. Dia udah tahu, dia lihat dia kayak begitu. Didiemin aja sama dia. Kagak diapain. Nah, ilah kali diajak jangan lagi kenapa kebayoran dah. Kata juga astagfirullahaladzim. Tuh kata Nabi antuhsinu ilaihina fi kiswatihim. Kasih pakaian yang terbaik, dandanin yang cakep. Jadi kamu pulang juga seger. Pulang capek dagang, pulang capek usaha, pulang capek kerja, pas sampai rumah melihat kita ini kita seger, kata orang ini kita juga seger juga ya. Iya. Ini udah capek banget kita di kantor. Udah capek banget dagang, udah ngojek keliling, sampai ke Cianjur, jauh. Udah pas sampai pulang dia lihat begini kayak begitu. La ilaha illallah. Ya, nah berikan tuh istri dengan pakaian yang terbaik. Wa ta'amihinna, makanan juga makanan yang terbaik. Kasih tuh. Begitu kita. Jangan kita minta hak kita mulu. Kewajibannya enggak. Ya, kewajibannya enggak. Kalau istri emang kewajibannya kayak tadi doang, taat doang. Taat doang. Kita nih Pak, ini mudah-mudahan bini kita nggak dengar nih. Kalau kita baca kita tentang bab ini, ya agama itu menuntut, apalagi Imam Ghazali la ilaha illallah. Itu yang namanya di rumah, bukan tugas istri itu masak, tugas suami. Nyuci jadi pakaian bukan tugas istri. Tugas siapa? Halo? Tugas suami. Tugas suami ngepel ini itu, kata nyusuin. Makanya ada ibu susu. Boleh ibu suami istri protes, gua nggak mau nyusuin nanti anakku.
Boleh, enggak dosa. Karena bukan kewajiban dia. Laki itu kewajiban dia begitu. Nyucinya, masaknya, la ilaha illallah. Itu semuanya kewajiban kita, tapi kita suruh bini kita. Begitu kan? Jadi seorang istri itu kewajibannya hanya taat apa yang kata suami, ya udah. Dia cuma taat sama Allah, bakti sama Allah, bakti sama suami, segitu doang. Kalau masak apa segala macam mau memang tugasnya siapa? Cuma kalau istri pengen jadi istri yang berbakti, istri yang taat, kalau disuruh nyuci ya nyuci. Ini antum sinu ilaihi nafi iswatihim. Perhatiin juga kan, kasih juga pakaian yang rada bagusan dikit. Ya sekali-kali dah beliin baju yang rada mendingan dikit. Ya jangan di pinggiran mulu jalan. Belinya tuh di pinggiran. Iya sekali-kali masuk ke butik. Sekali-kali masuk ke butik dia bilang masukin aja dari balik lagi. Dia ngerasain juga lu udah pernah ke butik udah. Beli di situ lu kagak. Boleh tuh belikan yang terbaik, makan ya. Makanya kalau makan, kenapa sih di dalam kitab Ta'lim Muta'alim dianjurkan buat kita orang yang mau talabul ilmi, orang yang menjadi penuntut ilmu itu, maaf ini bukan gak boleh makan sana, makruh tuh kalau bisa jangan makan di pasar. Makanan pasar mau beli boleh gak apa-apa. Kalau bisa bungkusin, ingat juga main di mana? Di rumah. Ini kadang-kadang la ilaha illallah. Kita makan di luar, mosok, sate, semua. Kan buat kita doang. Tadi ingat mau bungkusin, kagak tuh pulangan. Yang kita ingat apa? Ini yang tercorekan tinggi itu. Nyongkel daging, nyongkel banget. La ilaha illallah. Jangan, ya. Nabi mengajarkan kepada kita sedemikian rupa tuh, ya, tentang hak-hak daripada itu semua. Likulli syai'in haqqah. Ya, segala sesuatu itu ada apanya? Ada haknya. Istri ada haknya, suami ada haknya, gitu. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa aqina min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan mutaqabbalan. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbana tarhamna bi annana tarhamna wa annana Wa
sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.